Bab 895. Energi bintang. Wajah setan itu berteriak. Teriakannya menusuk ke dalam kulit Erikin, menerobos lautan kesadaran. Tubuh Erikin bergetar. Dia melihat ke lautan kesadaran, dan menemukan bahwa setelah hantu hitam masuk, dia meniru keadaan tak berpenghuni dan terus-menerus menyerang segala sesuatu di lautan kesadaran. Bahkan walaupun Erikin mengerahkan semua kekuatannya untuk menyerang hantu ini, dia dengan mudah dihancurkan olehnya. Pada akhirnya, hantu ini memicu gelombang di lautan kesadaran, membombardir hingga hancur, dan seluruh lautan kesadaran mulai runtuh. Erikin merasa kerohaniannya sangat sakit, jiwanya bagaikan dirobek, dia mendongak ke atas dan berteriak kesakit, semua penglihatannya menjadi gelap, tubuhnya terus bergoyang. Sebenarnya ini jurus apa? Apakah aku sudah akan mati? Begitu kerohanian itu rusak, jiwanya hilang, dan hidupnya berakhir. Bagaimana aku bisa mati di tempat seperti ini, metode anak ini? Mata Erikin terpejam tanpa suara, pipinya sepucat kertas, dan tubuhnya berkeringat dingin. Seketika, tubuh Erikin menjadi kaku, seolah membeku. Aura dari tubuhnya menghilang, seolah-olah dia benar-benar mati, dia jatuh ke dasar jurang. Dalam sekejap mata, menghilang ke dalam kabut hitam yang luas. "Tuan, orang ini sudah mati," kata Michael Pan dengan rasa takut. Penampilan Erikin sebelumnya sangat kuat sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Sekuat apapun orangnya, mereka tidak dapat bertahan hidup dari jurus kutukan mati orang tua ini. Biar kuberitahukan, ilmu sihir ini bukan metode biasa, meskipun pejuang kebanggaan sama sekali tidak mempunyai perlindungan untuk jurus ini, dan pasti akan mati. Anak kecil itu tertawa dengan penuh kemenangan, dan dengan tangan di punggung, dia keluar dari gua. Wajah Sunny Ye dan Jimson Liao terlihat jelek. Mereka tidak menyangka Erikin akan dikalahkan oleh anak ini. Sekarang mereka tidak tahu apakah dia hidup atau mati. "Bunuh dia." Anak laki-laki itu menunjuk pada keduanya, dan Michael Pan menjilat ujung mulutnya dan bergegas menyerang. "Aku tidak percaya bahwa Erikin akan mati di tanganmu." Menghadapi Michael Pan, Sunny Ye menggigit bibir bawahnya, dan memegang pedang menghadang. "Tunggu, apa katamu? Dia adalah Erikin." Mendengar perkataan ini, anak laki-laki itu tiba-tiba terkejut. Lalu belum sempat anak laki-laki itu bertindak, tepat pada saat ini, dari belakang tubuh kedua orang itu, tiba-tiba terdapat cahaya emas. Wajah anak laki-laki itu langsung berubah, menghindar ke samping. Cahaya tersebut menerobos udara dan menabrak tangan Michael Pan. Michael Pan berteriak histeris, satu tangannya langsung hancur. Erikin. Terlihat di belakang tubuh anak laki-laki itu perlahan terbang seorang laki-laki. Sunny Ye dan Jimson Liao sangat senang. "Ternyata kamu dapat bertahan dari jurus kutukan mati." Wajah anak laki-laki itu menjadi jelek. Erikin tidak hanya belum mati, bahkan saat ini baik-baik saja, membuat hatinya merasa tidak tenang. Michael Pan juga merasa takut. Dari dulu jurus tuannya ini tidak pernah gagal. Begitu menunjuk langsung mati. Erikin adalah orang pertama yang selamat. "Ilmu sihirmu sangat menarik, membuatku mataku terbuka." Erikin melihat anak laki-laki itu dengan datar dan berkata, "Jurus kutukan mati, nama ini khusus untukmu. Ini jelas-jelas sebuah taktik ilusi. Kamu justru memancingku bergabung dengan jurus tersebut, sengaja membuat kesadaranku berantakan, sungguh jahat." Anak laki-laki itu mendengus dingin, tidak disangka Erikin langsung mengetahuinya. "Auraku tidak dapat menahan jurus ini bukan karena jurus ini sangat kuat, tetapi karena Reiki tidak mungkin terpengaruh oleh ilusi. Taktik ilusimu ini membuatku mengira diriku sudah mati. Sejak saat itu aku menutup napasku, memutus nyawaku. Dapat dikatakan masuk ke dalam ilmu sihirmu, tidak ada satupun yang mati di tanganmu, melainkan semuanya bunuh diri." Erikin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya menjelaskan prinsipnya, membuat wajah anak laki-laki terlihat lebih jelek.
Karena setiap kalimat Eric Kin tepat, itu sama saja dengan benar-benar mengetahui jurus kutukan matinya. Aku ingin tahu, sebenarnya bagaimana kamu mengetahui kebenarannya? Anak laki-laki itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Boleh memberitahumu sedikit, karena di dalam alam bawah sadarku, ada hantu yang menghancurkan sesuatu. Eric Kin berkata dengan datar. Ini juga yang membuatnya tersadar lebih cepat. Jurus kutukan mati memang menakutkan, meniru semua perubahan sebelum mati, membuat Eric Kin benar-benar mengira dia dibunuh sesaat. Dalam keadaan itu, bahkan iblis Fu diblokir berkomunikasi dengan kerohanian oleh Eric Kin, tidak dapat disadarkan. Namun sebelum kesadaran Eric Kin berangsur-angsur hilang, dia teringat akan wajah seringai yang menghancurkan lautan kesadaran tidak normal. Alam bawah sadar tempat seringai itu berada, tidak ada burung emas di dalamnya, tidak ada buku langit tanpa kata, dan tanpa tanda yang ditinggalkan ayahnya. Hal ini mutlak mustahil. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa yang seringai hancurkan, bukan lautan kesadaran, semuanya hanyalah fantasinya. Baru setelah mengetahui hal ini, Eric Kin melarikan diri dari kematian dan dengan cepat kembali normal. Taktik ilusimu sangat aneh, aku sangat tertarik padanya. Memberikan taktik ini maka aku akan melepaskanmu. Eric Kin berkata kepada anak laki-laki tersebut. Apakah kamu adalah Eric Kin? Kemampuanmu sudah kembali. Anak laki-laki itu berkata dengan tidak senang. Eric Kin telah menghancurkan taktiknya. Bila dia benar adalah Eric Kin maka dirinya sama sekali tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Ini seperti pengganti palsu. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan memberimu waktu 3 detik untuk memikirkannya, kalau tidak aku akan memenjarakanmu. Hal yang sama berlaku untuk jurus pencarian jiwa. Jurus kutukan mati adalah milikku seorang. Jangan harap kamu akan mendapatkannya. Anak laki-laki itu mendegus marah. Dia mengeraskan rahang, seluruh tubuhnya ditutupi aura gelap. Tiba-tiba dia terbang jauh ke atas. Walaupun dia bukan lawan Eric Kin, dia yakin dia bisa melarikan diri. Eric Kin menggelengkan kepalanya, melayang menjauh, dan tidak segera mengejarnya. Anak laki-laki ini memiliki metode yang aneh, dan dia tidak berencana untuk membunuhnya dari dekat kali ini. Eric Kin membalik telapak tangannya, meraih busur hitam itu, lalu menekuknya untuk menembak. Vitalitas yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan, diringkas menjadi panah tajam, panahnya sempurna, dan ada banyak pola cahaya. Menembak taktik busur matahari. Eric Kin menembakkan anak panah, dan roh angin melonjak dari panah, menembus kekosongan seketika. Mundur. Setelah melihat ini, anak laki-laki itu tiba-tiba menoleh. Di atas alisnya, nafas gemerlap bintang menyembur keluar, seperti kabut, menutupi seluruh tubuhnya. Anak panah itu melesat ke kabut bintang-bintang, seolah-olah dibebani oleh 1000 kati, sebenarnya menjadi sangat lambat, dan kemudian berubah menjadi vitalitas lagi, hilang di langit. Hah! Eric Kin juga tercengang. Penasaran, Eric Kin menembakkan 3 anak panah lagi kali ini. 2 anak panah pertama sekali lagi dihalangi oleh aura bintang, namun anak panah ketiga menembus kabut dan menembus kaki kanan anak laki-laki itu. Ah! Anak laki-laki itu berteriak, dan semua aura bintang di luar tubuhnya menghilang. Eric Kin berjalan dan mengangkatnya. Jangan bunuh aku akan memberimu jurus kutukan mati ini. Anak laki-laki itu ketakutan dan segera memohon. Bila tahu seperti ini, untuk apa sampai kakimu patah? Eric Kin mengelengkan kepala dengan tak berdaya. Membungkus anak laki-laki itu dengan kultivasi, lalu membuangnya ke di pintu masuk gua. Pada saat itu semuanya diam. Dalam sekejap mata, Tuan Zhou dan Michael Pan semua habis, dan bahkan penolong Michael Pan tertangkap. Dan semua ini karena kekuatan Eric Kin. Apa aura dari bintang-bintang itu?
Erikin bertanya setelah melihat anak laki-laki itu menyerahkan sepotong batu giok seperti pisau. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.